pasukan Tuhan, mari kita perkatakan Mazmur 91 dalam hitungan ketiga, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan nudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Shalom pasukan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangannya jangan sambil duduk dong. Ayo bangkit berdiri. Yeay. Sekarang ready ya pasukan ya. Sama-sama kita jongkok. Tapi Kak Mercy gini aja ya. Tapi pasukan jongkok ya. Setuju? Yuk. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay. Tar dulu, jangan duduk dulu dong. Iya. Kita bangkit berdiri sambil kita mau doa. Siap? Hari ini kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita siapkan hati kita untuk ketemu Tuhan. Amin. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini aku siapkan hatiku Tuhan untuk beribadah kepadamu. Aku rindu hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Dan terlebih lagi kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan. Sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu. Dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siapkan hati kami, pikiran kami, seluruhnya untuk Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Lebih seru lagi, ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang hebat, katakan yes, yes, yes. Wow, yuk tepuk tangannya yang paling banyak ya. Siap ya? Goyangkan badanmu. Yeay. Masih ingat gak nih gerakannya? Masih ingat kan? Ya. Aku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib.
bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup-sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup-sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Apa yo perkaranya? Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya lagi. Hingga bangkit dari kuburnya sekali lagi. Hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup-sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup-sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Suara haleluya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Nah sekarang yuk siapkan persembahan yang terbaik ya. Kakak, tapi gimana aku kasihnya? Aku nggak ngelihat kantong persembahannya. Tenang. Papa mama bisa bantu anak-anaknya ya. Untuk nih pakai QR code. Udah lihat di layarnya? Ya, udah lihat? Sediakan persembahan yang terbaik. Papa mama akan bantu kamu untuk memberikan persembahan lewat QR code. Tapi sebelumnya kita mau doa persembahan dulu ya. Kami siapkan persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan Tuhan. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik hari ini. Dan kami percaya Engkau sungguh memberkati kami. Karena itu dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh meninggikan nama-Mu, memuji dan menyembah. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan seluruh pikiranku hanya untuk-Mu. Kalau kamu bilang, Kak aku masih kecil, aku gak ngerti harus ngomong apa sama Tuhan. Anak kecil juga bisa loh. Buktinya firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah Tuhan taruh dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Bahkan dikatakan juga pada saat, masih ingat gak cerita Tuhan Yesus waktu itu memasuki Yerusalem, dia naik seekor keledai dan di situ anak-anak memuji dan menyembahnya. Ingat anak-anak, berarti kamu bisa. Kamu bisa. Tapi sungguh-sungguh pikirin Tuhan aja. Jangan yang lain, jangan mau digangguin sama kakaknya, adeknya atau siapapun. Fokus ke Tuhan Yesus, nikmati kasih-Nya, nikmati cintanya yang merangkul kamu saat ini. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sekarang bareng-bareng sama kakak ya, kita nyanyi lagu ini ya. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
Ku agungkan namamu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekarang pasukan studi katakan, ku beri kemuliaan, pintar lagi Yuna, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekarang angkat tanganmu nak, angkat tanganmu nak. Dia Allah yang hadir. Pada saat kamu di rumah pun dia Allah yang hadir, dia Tuhan yang datang untuk menyatakan kebesarannya kepadamu. Angkat tanganmu, katakan, engkau hebat, Tuhan Yesusku hebat. Katakan Tuhan Yesusku hebat, Tuhan Yesusku hebat, Tuhan Yesusku hebat. Katakan engkau besar, engkau besar, Tuhan Yesusku besar. Katakan Tuhan Yesusku besar, Tuhan Yesusku besar. Katakan ku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Ayo sungguh-sungguh lebih lagi, aku menyembahmu. Iya pintar nak lagi, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Katakan engkau baik, engkau baik, Tuhan Yesus 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 baik. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Katakan, aku cinta Yesus. Katakan, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Lagi nak, aku cinta Yesus. Dia hadir di tempatmu, dia hadir di sini. Katakan, aku sayang Yesus, aku sayang Yesus, aku sayang Yesus. Ya, katakan sama-sama kakak ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu lebih lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang seperti Tuhan, seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bicaralah kepada kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau duduk dengan tenang dan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau doa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan Tuhan. Kembali lagi dengan Kak Kevin di sini. Pasukan Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Nah, semuanya bersukacita bukan? Amin, amin. Amin. Oke pasukan Tuhan. Sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak punya tebak-tebakan nih. Satu, kalau yang tahu boleh langsung disebut ya. Oke. Aku adalah anggota dari tubuh salah satu bagian yang kecil banget. Kecil, gak kecil-kecil banget sih. Tapi ternyata sangat berkuasa. Siapakah aku? Ada yang tahu? Coba langsung sebut. Kakak tunggu ya. Sudah? Oke. Jawabannya yaitu adalah mulut. Apa pasukan? Mulut. Nah, Kak Kevin, kok mulut berkuasa? Apa itu mulut Kak? Kok bisa berkuasa sih? Perhatikan baik-baik ya pasukan. Berkuasa untuk segala ucapan, untuk segala omongan. Karena yang kita percaya omongan adalah doa. Amin pasukan? Amin. Nah, pasukan Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus menerima kabar, yaitu kabar penting sekali. Ternyata ada 2 orang kakak adik yang mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Wah, siapa tuh pasukan? Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Nah, diperhatikan baik-baik ya pasukan. Nah, orang yang dikasih oleh Tuhan itu sakit. Siapa ya? Mendengar kabar dari 2 bersaudara kakak adik, Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi anak Allah akan dimuliakan. Kakak makin bingung. Pasukan Tuhan yang di rumah bingung gak? Coba perhatikan baik ya. Jangan ada yang main-main di rumah. Jangan lagi ada yang bercanda-bercanda. Oke pasukan? Oke. Nah selanjutnya 2 hari kemudian Tuhan Yesus baru saja pergi untuk menemui orang sakit itu. Orang sakit itu bertinggal di Betania. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara kita sedang tertidur. Ayo kita ke sana untuk membangunkan dia dari tempat tidurnya. Pasukan Tuhan. Maksudnya apa sih? Yang dari tidur kok sakit sedang tidur? Mungkin lagi lelah ya. Coba kita perhatikan lagi, simak baik lagi. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tertidur ialah sudah mati. Wah, pasukan Tuhan. Orang itu ternyata sudah mati pasukan. Mereka pun meneruskan perjalanannya ke Betania. Ternyata benar, sesampainya di sana orang yang sakit itu sudah mati. Sudah meninggal 4 hari sebelum Tuhan Yesus datang. Wah pasukan Tuhan, apa sih Tuhan Yesus yang mau
lakukan kepada orang yang sudah mati itu? Coba kita simak lagi. Mendengar Tuhan Yesus datang, salah satu saudara dari orang sakit itu mendatangi Tuhan Yesus. Ia bernama Marta. Marta berkata, Tuhan, kalau Tuhan sudah di sini 4 hari sebelum Tuhan datang, Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit itu. Tuhan Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Hah? Bangkit? Coba kita simak lagi. Lalu Marta memanggil saudara perempuannya. Maria, Maria, sini. Tuhan Yesus sudah datang. Maria pun mendekat kepada Tuhan Yesus sambil menangis. Lalu Maria berkata, Tuhan, kalau Tuhan di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Sini Tuhan. Lewat sini Tuhan, lewat sini. Sambil Maria menunjukkan jalan ke kuburan saudaranya yang telah mati. Tuhan melihat Maria, hati Tuhan pun terharu ikut merasakan kesedihan Maria. Ternyata saudara dari Maria dan Marta sudah 4 hari meninggal dan dikuburkan di goa batu. Tuhan tetap menyuruh orang-orang untuk mengangkat batu itu. Setelah batu terangkat, Tuhan berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku dan akan membuat mereka percaya kepadaku. Setelah Tuhan berdoa, Tuhan berteriak. Dan Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah. Hah? Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dari dalam goa batu tersebut terdengar suara orang sedang berjalan. Dan selanjutnya Lazarus menampakkan dirinya. Keren sekali bukan Tuhan Yesus kita? Lazarus sudah mati dari kematiannya selama 4 hari dan dia bangkit. Tapi dengan doa ucapan syukur dan perkataan Tuhan Yesus, maka Lazarus bangkit dari kematiannya. Pasukan, ada banyak hal yang terjadi atau pasukan bisa lakukan dengan mulut dan perkataan pasukan. Sama seperti tadi, membangkitkan orang lain. Hah? Membangkitkan orang mati. Maksudnya apa tuh Kak? Nah, maksudnya lewat perkataan kita bisa membangkitkan semangat orang lain. Lewat perkataan kita bisa membangkitkan iman seseorang. Lewat perkataan kita juga bisa membangkitkan harapan orang lain. Jadi maksudnya saat papa mama mungkin lagi sedih karena contohnya nih kantor sedang tidak baik-baik, maka kita bisa membangkitkan semangat papa dan mama. Lewat perkataan kita, contohnya, ayo papa, ayo mama, papa atau mama bisa semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya papa dan mama. Mama bisa kok, papa bisa kok. Semangat ya papa, semangat ya mama. Atau kita bisa semangatin teman-teman sekitar kita. Contohnya, ayo teman, semangat, kamu pasti bisa kok. Kalau kamu bisa belajar sungguh-sungguh, kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Pasukan Tuhan, kakak di sini percaya dari mulut pasukan, dari mulut perkataan pasukan, kita bisa untuk membangkitkan seseorang, untuk membangkitkan iman orang. Dan kakak percaya pasukan Tuhan pasti akan langsung mempraktekkan. Pasukan, ayo kita sama-sama mengatakan, mulutku penuh kuasa. Oke pasukan, kakak hitung ya, 1, 2, 3. Mulutku penuh kuasa.
pasukan Tuhan, dari mulut itu bisa menjadi doa dan doa tersebut bisa dikabulkan. Maka berhati-hatilah untuk menjaga kata-kata kita, menjaga omongan kita. Karena dari omongan kita, dari mulut kita keluarlah doa. Amin pasukan. Ayo kita belajar memperkatakan yang baik, yang benar untuk hidup kita, untuk papa dan mama, ataupun untuk keluarga kita dan untuk sekitar kita. Amin pasukan. Siapa di sini yang ingin perkataan atau mulutnya mempunyai kuasa untuk membangkitkan atau menyemangati orang-orang? Angkat tangannya. Oke pasukan, mulai saat ini, mulai hari ini, gunakanlah mulut kita ataupun perkataan kita dengan baik dan penuh kuasa. Amin pasukan. Amin. Nah pasukan Tuhan, sekarang kakak ajak pasukan Tuhan yang ada di rumah untuk sungguh-sungguh bangkit berdiri, angkat tangannya. Kakak mau berdoa untuk pasukan yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa pasukan-pasukan-Mu akan memperkatakan yang baik, akan menggunakan mulut mereka dengan benar dan akan membangkitkan iman ataupun semangat orang sekitar pasukan Tuhan. Kakak percaya pasukan-pasukan Tuhan akan diberi kuasa dalam perkataan yang baik dan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami, urapi kami, dan kami akan menerima berkat dari-Mu. Angkat tangan pasukan tinggi-tinggi. Berkat melimpah, berkat yang berasal dari-Mu turun atas pasukan. Dan sehingga pasukan akan bisa diberkati secara luar biasa oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin.